ABCDF. Oke. ABCDF ya. Ada 6 bahasan, 61 halaman. Yang pertama adalah hubungan bendahara dengan PA-KPA ya. Hubungan bendahara dengan kuasa bun, penatausahaan kas, bendahara pengeluaran pembantu, persamaan dan perbedaan BPP dengan PUM. BPP itu bendahara pengeluaran pembantu. PUM-nya apa? Ada yang tahu nggak PUM? Kalian sudah download materinya kan? Iya, Pak. PUM itu adalah pemegang uang muka. Kalau kalian membaca zaman dulu itu bendahara pengeluaran pembantu itu nggak ada, adanya adalah PUM ya. Tapi kemudian dirasakan bahwa untuk kantor tertentu atau kegiatan tertentu yang durasi pekerjaannya lama gitu ya, sebaiknya dibentuk atau diangkat bendahara pengeluaran pembantu yang tugas fungsinya sama dengan bendahara pengeluaran, sama gitu ya, tidak ada bedanya. Bukan tidak ada bedanya, ada bedanya tapi tidak signifikan ya. Bedanya di mana sih? Cuma di penyampaian LPJ saja ya, bedanya ya. Ya kalian sebenarnya kalau ilmu sosial gitu ya, ilmu sosial itu kebanyakan bicara definisi. Definisi itu adalah pembatasan ya, pembatasan pengertian. Kalian makin tinggi ilmunya, mungkin definisi yang kalian buat tentang tadi saya bilang perbedaan dan persamaan BPP dengan BP lah gitu ya. BP itu bendahara pengeluaran ya, dengan BPP apa sih? Kalian mungkin bisa luas gitu kalau makin tinggi ilmu kalian. Bapak nggak cukup Pak yang Bapak sampaikan tadi. Saya sering buka ini ya teman-teman ya, jadi kalau materi kalian tertutup gitu ya, hitam, itu adalah ketika saya melihat wajah-wajah kalian di Zoom ya. Yang pengen melihat tuh, makanya kalau yang nggak buka kamera, ya, kelihatan lah oleh saya. Dan kenapa juga nggak buka kamera gitu ya, orang lagi kuliah. Kan saya bilang tadi, saya anggap aja bukan dosen kalian lah, teman kalian. Ketemu temennya nggak mau. Gitu ya. Boleh nggak kalian ketika buka kamera sambil tiduran gitu? Boleh ya, sebenarnya. Yang penting buka kamera. Kecuali lagi rapat ya. Sambil makan boleh nggak? Boleh ya. Sambil ke toilet jangan ya. Bawa HP-nya ke toilet nggak boleh ya kalau itu. Simpen dulu, off cam dulu kalau ke toilet. Jadi nggak usah takut ya buka kamera. Menghemat sinyal Pak. Zaman sekarang menghemat data ya. Sinyalnya nggak kuat Pak. Nah itu nggak ngerti saya. Kalau menghemat data ya keterlaluan. Karena ada paketan Zoom yang harganya satu hari itu 2.000 kan. Ya, kalau di provider tertentu tuh ada paketan Zoom satu hari 2.000 rupiah. Kuliah 2.000 ya. Timbang kalian ke Jurangmangu ngekos, biaya makan berapa tuh ya. Oke. Jadi buka kameranya ya. Kalian bebas kok ya mau, asal jangan merokok lah ya. Mau makan, minum. Ya. Ambil merokok Pak boleh nggak? Ya nggak boleh lah ya. Apalagi direkam. Tadi ya makin tinggi ilmu kalian, maka definisi yang kalian buat, ilmu sosial ya saya bilang ya. Ilmu sosial itu kan bukan ilmu pasti ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Bahkan matematika aja di challenge ya. 1 tambah 1 nggak bisa, tidak terhingga. Kenapa? Lihat dulu objeknya. Kalau 1 gajah sama 1 semut nggak bisa dijumlah kan gitu. Ya, matematika aja masih di challenge. Kalian boleh menambahkan itu maksud saya tadi ya. Pak, apa sih Pak sebenarnya perbedaan dan persamaan antara BPP dengan PUM? Tadi kan saya bilang tadi BP dengan BPP ya.
Perbedaannya tidak signifikan, hanya di penyampaian LJU. Penyampaian LJU-nya BPP tanggal 5 dan disampaikannya tidak ke KPPN, tetapi ke bendahara pengeluaran ya. Karena itu jadi input, dokumen input bagi bendahara pengeluaran utama ya. Dokumen input bagi bendahara pengeluaran. Tidak disampaikan ke KPPN. Itu aja bedanya. Tanggung jawabnya boleh belanja atau tidak. Pak Joko masih kurang menjelaskan. Apalagi Mas Pandi misalnya kritisnya. Oh, Pandi bilang, oh rekeningnya Pak. Yang saya tahu rekeningnya kalau bendahara pengelolaan pembantu tidak bisa buka rekening sendiri. Oh iya saya ingat, boleh. Tapi ketika misalnya di soal pilihan ganda, perbedaan antara bendahara pengeluaran dan bendahara pengelolaan pembantu, A, penyampaian LPJ, B, tanggung jawab pribadi, C, cara pembayaran, D, betul semua. Kalian jawab apa? Kalau yang nggak merhatikan, semua Kak. jawab A dong ya. LPJ-nya aja. Yang B kan cara pembayaran sama ya. Tanggung jawab pribadinya sama. D betul semua. Ya tadi tes aja ya, tes. Ada kan yang apa namanya? Benar-benar menyimak ya. Sehingga apa yang disampaikan dosennya ditangkap betul gitu ya. Ada yang aduh, Pak Joko ngomong apa? Kalau Pak Joko udah ngomong apa gitu ya udah lewat gitu kan. Ya sama lah ya. Ini analogi ya. Kalian punya pacar ya. Udah mau putus, nggak suka. Udah sama-sama mau putus. Pacar kalian ngomong apa aja ya itu nggak bakal didengerin ya sama pasangannya. Apa saya udah benci gitu ya. Nah kalau kalian nggak dengerin saya berarti kalian benci juga. Bukan pacar padahal. Bener nggak? Kalian kalau nggak suka sama orang, apapun omongannya udah nggak bakal didengerin, bener nggak? Main Pak, benar. Kadang kayak gitu ya kita itu manusia ya. Oke ya. Jadi perbedaannya apa tadi? Kalau di jawaban tadi ada perbedaan rekeningnya, ambigu masih ya. Rekeningnya maksudnya apa? Karena ada yang punya rekening sendiri BPP ya, ada yang tidak punya rekening sendiri. Makanya saya tidak bilang. Tapi kalau kalian mau kritis, ya tadi kan Fandi kritis ya. Dia sudah banyak baca literatur tentang bendahara. Sudah paham betul tugas fungsi bendahara. Ya, tetapi di soal itu nggak ada jawabannya, jangan dipilih gitu ya. Bukan nggak ada jawaban karena nggak ada jawaban, karena nggak keluar ya jangan memang nggak bisa dipilih gitu loh ya. Nggak ada jawabannya di situ. Tapi bukan berarti soal itu salah atau tidak cukup ya. Ya memang esitis mana sih itu? Apa secukupnya itu masih bisa dibenarkan ya, definisi kan tadi saya bilang. Kalian bisa membuat definisi yang sempit, bisa membuat definisi yang luas. Definisi apa tadi? Pembatasan ya. Apa sih definisi bendahara? Itu membatasi aja. Bendahara adalah orang yang melakukan 5M. Kan harusnya 3M, Pak. Kan 5M. Kalau 3M itu protokol COVID ya. Kalau bendahara 5M ya. Menerima, masih ingat nggak tuh? Menyimpan, ya. Menata usahakan, membayarkan, atau apa kalau bendahara penerima itu? Dan mempertanggungjawabkan. Ya Mbak? Menyetorkan. Nanti buka lagi materinya. Bendahara itu lebih terkenal dengan istilah 5M ya. Kalau protokol COVID 3M. Lakban. Isolasi juga 3M ya. Kuat. Promosi. Ya. Saya bisa saja menghabiskan materi yang ini sebenarnya kurang nih ya. Harusnya ada lagi nih. Ganti rugi ya. Ganti rugi. Saya bisa aja hanya membahas satu slide ini ya teman-teman ya. Ganti rugi. Kerugian negara ya. Kerugian negara.
kalian nggak suka slide-nya banyak. Saya bisa aja bikin slide 1 halaman gini ya. Bikin slide 1 halaman gini. Asik loh, Pak Joko slide-nya cuma 1 gitu ya. 1 lembar. Saya ngoceh aja di situ ya. Kalian kan nggak suka kalau slide-nya banyak gitu ya. Kenapa nggak suka ya? Orang capek-capek bikin slide masih bilang nggak suka. Mau slide-nya 1, saya kasih ya slide-nya 1. Saya bahas di sini aja, bahas ini aja. Ini habis ini 2 jam ya. Bisa 1 hari saya bahas ya. Mau nggak? Nggak usah gitu ya, nggak usah. Kita yang wajar aja. Slide yang cukup ya. Nanti kan slide jadi bahan acuan kalian belajar ya. Jadi slide-nya agak banyak teman-teman ya, 61 halaman. Oke, kita buka. Tadi ada sampai mana ya? Ada sebenarnya sampai G ya. Ada lagi sebenarnya prosedur ya, prosedur rangkaian kegiatannya, pekerjaannya bendara ya. Kita nggak usah lah, ini aja ya. Ada 7 sebenarnya yang mau kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti kalaupun tidak terbahas semua, kalian bisa belajar sendiri karena sudah tertulis di slide ya. Itu dia makanya gunanya slide-nya banyak. Teman-teman, kalian saya harapkan buka slide ya. Karena ada download dan buka slide karena ada revisi-revisian di situ ya. Slide-nya masih perlu perbaikan. Oke ya. Hubungan bendara dengan PA KPA. PA siapa PA? Bendara kan kalian udah tahu tadi ya. Udah kita bahas lah, bukannya udah. Ya kalian harus udah tahu, udah paham lah apa itu bendara ya. Bendara manusia bukan? Ya manusia. Iya, Pak. Manusia, Pak. Bendara bisa nggak diganti robot? Katanya nanti pekerjaan D1, D3 mau diganti robot aja gitu ya. Karena sifatnya mekanistik. Ya monggo aja gitu ya. Saya sih nggak bisa komentar ya. Kan pimpinan yang punya kebijakan. Ada yang tahu PA siapa? Masa nggak tahu sih? Sudah semester berapa kalian? 4 ya? Menteri atau pimpinan lembaga, Pak? Iya. Iya, ya. Menteri, pimpinan lembaga, apalagi tuh? Kepala badan ya. Kepala badan yang mana? Kepala badan yang setara kementerian ya. Kan badan ambigu ya, ada yang setara eselon 1, Badan Kebijakan Fiskal. Itu dia bukan PA. BKF tuh nggak BKF? Kantor di bawah Kementerian Keuangan ya. Itu dia bukan setara menteri. Ya. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan, ya setara menteri. Setara menteri, ya. Pak. Bahkan di atasnya ya. Karena BPK tercantum dalam undang-undang ya, kementerian tidak. Ya, legitimasinya yang di atas. Tapi ya dalam hal PA KPA-nya dia setara. Jadi kalau Badan Kebijakan Fiskal itu kuasa pengguna anggaran. Di bawahnya PA ada KPA. Pak, di bawahnya menteri ada sekjen, bagusnya. Orang aja ya, sekjennya. Sekjen kan kantor ya. Kalau pakai T itu kantor ya, sekjen. Sekretariat Jenderal. Kalau pakai K, Sekretaris Jenderal. Ada yang disebut kadang-kadang pakai SES ya. Itu orang itu ya. Sekretaris Utama, SES Tama, bukan Sek Tama ya. Kepatutan mengucapkan aja mungkin ya. Kalau pakai seks gitu kan. Seks gitu. Jadi kalau kalian bikin KTTA, bikin surat kemana-mana, jangan kalau manggil kepada Bapak Sekretariat Jenderal, salah itu. Bahasa Indonesia-nya nggak beres itu. Ya. Bikin surat. Ya.
harusnya kepada sekretaris sekjen, Pak Sekjen ya. Tapi kalau kantor sekretariat, kantor sekjen Kementerian Keuangan, bukan kantor sekjen ya. Itu gitu-gitu penting ya. Ini sisipan aja. Tadi dari KPA itu ada sekretariat atau sekretarisnya orangnya ya, ada direktur jenderal. Di bawah direktur jenderal ada apa lagi? Kepala Kanwil ya, kalau bagi kantor vertikal. Ya kan? Kepala Kanwil. Kalau punya kantor vertikal biasanya punya Kanwil ya. Lalu di bawah Kanwilnya ada kantor-kantor eselon 3. Kanwil itu eselon 2. Eselon 1 itu direktur jenderal. Itu KPA semua, pokoknya di bawah menteri. Menteri kan PA ya. Kenapa menteri disebut PA? Itu bunyi Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. PA itu bagi kepala kantor adalah jabatan yang bersifat ex officio. Ex officio itu jabatan yang automatically dirangkap. Karena Anda kepala kantor, maka Anda jadi KPA. Tetapi kalau PPK dan PPSPM serta bendahara, wacananya sebelum yang saya sampaikan ini wacananya sebelum jadi pejabat fungsional ya. Bahkan pejabat fungsional juga menurut saya. Ya, karena dia bisa jadi dia keluar tidak mau jadi pejabat fungsional kan boleh ya PNS. Itu sifatnya ad hoc. Ad hoc itu siapa aja boleh karena dia tidak melekat di jabatan, tidak ex officio kan. Ada yang mau protes? PPK, PPSPM siapa aja boleh ditunjuk ya. Fandi panggilan apa sih, Di? Fandi Tri itu. Fandi, Pak. Biasa, Pak. Fandi ya. Baru tamat D3 KBN. Lulus ditempatkan di kementerian lembaga X. Fandi diangkat jadi PPK. Boleh nggak? Boleh, Pak. Kalau udah punya sertifikatnya. Iya, boleh. Ampun, Pak. Saya baru lulus, Pak. Kata Fandi. Iya, kau baru lulus. Tapi kau lihat di sini SDM kita. Yang satu metalurgi, yang satu kimia. Yang ngerti keuangan cuma kau, Fandi. Kata atasan. Mereka nggak ngerti keuangan. Mau bilang apa, Fandi? Kalau gitu saya keluarkan aja, Pak, dari kantor Bapak. Kan nggak mungkin bilang gitu ya. Baru ditempatkan ya. Dan terus terang aja teman-teman ya. Banyak yang tidak mau menjadi pejabat pengelola keuangan ya. Kebayang oleh dia beban pekerjaan dan tanggung jawab. Kenapa kalian milih manajemen keuangan? Jurusannya. Saya asal milih saja, Pak. Yang penting ada lowongan, Pak. Ya itu bukan berarti asal milih ya. Tidak ada kejadian yang terjadi tiba-tiba. Itu nggak ada. Semua sudah ditakdirkan ya. BK datang ke sini, ke kampus. Jadi mahasiswa jurusan KBN. Aku tuh sebenarnya menjadi dokter, Pak. Nggak tahu kenapa ya. Waktu aku ngeklik SPMB PKN stand lulus pula aku. Itu bisa jadi takdir kalau di situ BK ya. Jadi udahlah terima aja lah ya. Pak saya mau jadi artis, Pak. Bastian misalnya mau jadi artis. Ya bisa ya. Bisa aja kan. Helmi Yahya. Siapa lagi tuh? Trio Labels ya. Kalau kalian tahu. Itu kan mantan PKN. Mantan PKN. Lulusan STAN gitu ya tadinya. Banyak ya. Ya kalian selesaikan dulu lah D3 KBN-nya dengan baik ya.
baru nanti bosan saya kerja jadi PNS, ya silakan gitu ya. Cuman saya bilang tadi, yang kerjaannya pasti untung adalah PNS ya. Orang kerja kan cari uang ya, bisnis. Yang bisnisnya pasti untung adalah PNS. Ya. Nggak pernah rugi PNS itu. Tiap bulan untung dia, reguler lagi ya. Gajian itu. Dan banyak fasilitasnya. Tadi sampai ke situ kenapa sih? Oh itu, kenapa KPA itu siapa ya? Jadi kuasa pengguna anggaran itu adalah siapa aja yang ditunjuk yang memenuhi syarat untuk diangkat ya, sertifikat ya, kata Pandi tadi, bendara juga harus punya sertifikat. Harusnya punya, belum dilaksanakan ya uji tadi kompetensi fisik dan mentalnya ya. Harusnya diuji itu. Kalau di ketentaraan katanya termasuk polisi sudah diuji katanya ya, saya dengar-dengar. Karena mereka mungkin pengelola keuangan itu termasuk bendara jabatan seumur hidup. Ya, ini adalah risiko orang dewasa ya, risiko orang dewasa ketika mencari makan. Ya, kalian harus belajar dewasa. Jarang-jarang loh bicara kayak gitu ya. Ketika kalian dewasa, kalian harus punya pegangan ya, penghasilan, pekerjaan. Ya. Kalian memilih pekerjaan yang mana? Kadang-kadang nggak sesuai hati. Ya. Berbahagialah orang yang pekerjaannya sesuai hatinya, sesuai hobinya. Dari hobinya dia punya penghasilan dan melimpah, ya cukuplah gitu. Kalau seniman kan banyak yang nggak berhasil. Oke. Bendahara adalah pejabat PA KPA ini ya. Nah gini, satu lagi nih, ini nggak ada di buku jangan-jangan ya. Apapun yang dicatat aja ya. Apapun yang dikerjakan PPK dan PPSPM, catat ya. Apapun yang dikerjakan oleh PPK dan PPSPM itu atas nama KPA. Kenapa demikian? Karena ada proses pendelegasian kewenangan ya, atau pelimpahan kewenangan. Ada beda itu kalau di istilah hukum ya. Saya lupa cuma ya. Apakah delegasi kewenangan atau pelimpahan kewenangan, itu ada beda. Catat dulu ya. Saya izin istirahat sebentar untuk mendengarkan azan ya, 5 menit ya. Minta izin.
Baik teman-teman, saya minta izin mulai lagi ya. Bagi yang mau sholat, silakan ya. Nah, sholat itu nggak lama ya, paling 5 menit, 10 menit. Dan kalian bisa kembali ke ruang Zoom. Boleh saya mulai lagi? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, Pak. Tadi, oh ya, ini sebenarnya kita bisa bikin ininya ya. Bentar ya. Ini saya mau praktek aja sebenarnya ya. Bisa nggak saya pakai nih? Saya dapat stylus dari kantor ya, nggak dipakai karena laptopnya rusak. Udah ini ya, KPA ya, KPA itu dari PA ya, kewenangannya ya, turun. Kalau nggak salah yang benar tuh pendelegasian kewenangan ya. Kalian nanti bisa belajar istilah hukum itu sebenarnya berbeda-beda tuh ya di setiap kantor. Kalian belajarnya nanti kalau kalian lulus, insya Allah ya, kalian pasti pertama kali diklat itu diklat tata naskah dinas ya. Diklatnya tata naskah dinas. Bagaimana cara membuat konsep surat, bagaimana mengenal istilah untuk beliau atas nama gitu ya. Kalau PA ke KPA, PPK turun ke PPK dan PPSPM itu atas nama biasanya ya. Bukan untuk beliau, bukan UB gitu ya, tapi atas nama karena itu tadi ada perbedaannya. Nah, ini ada bendara nih. Ini kalau kalian lihat, kalian boleh searching ya. Ini sering salah ini orang-orangnya. Bukan salah ya, apa ya namanya ya? Saya kok kalau bilang salah terlalu kejam ya. Ini yang saya pahami masalahnya ya. Itu dia bikin garisnya ini kan diangkat oleh PPK nih ya. Diangkat oleh KPA. Ini KPA ya. PPK dan PPSPM itu diangkat oleh KPA ya, ditunjuk dan diangkat oleh KPA. Tapi kalau bendahara tidak boleh diangkat oleh KPA, harus diangkat oleh kepala kantor. Makanya garisnya harusnya ke sini ya. Ini putus-putus ya. Ini kalau di organisasi ada bedanya juga ya, garis putus-putus dan garis nyambung ya. Kan seringnya orang menggambarkan seperti ini nih. Coba kalian searching ya. PPK, PPSP, bendahara. Orang seringnya gambarnya gini nih. Aduh. Ini belajar filosofinya ya. Ini di buku belum tentu dapat kalian ya. Belum tentu ada gitu. Ini menarik buat KTTA sebenarnya. Orang tuh sering nulisnya gini ya. KTA. Apa nih? PPK. Banyak yang nulisnya seperti ini. Ini kalau menurut saya kurang pas. Garisnya tegas ya. Kalau seperti ini nanti bisa menimbulkan persepsi bahwa bendahara diangkat oleh KPA. Padahal bukan ya. Tetapi KPA itu kan sekaligus atau ex officio kepala kantor ya. Yang pas itu harusnya begini ya. Nanti tanggung jawabnya pun beda. Kalau bendahara itu tidak punya tanggung jawab fungsional ke KPA, tidak punya dia. Ya. Tetapi kalau PPK, PPSPM punya tanggung jawab KPA. Ini bisa kalian elaborasi, ya, kalian kembangkan. Kalau mau jadi tulisan KTTA ya, menarik sebenarnya. Masih banyak kekeliruan orang dalam posisikan
pejabat pengelola keuangan. Masih banyak yang belum pas ya, bukan salah. Seperti di slide ini ya. Bendahara adalah pejabat fungsional. Ada pejabat fungsional, ada pejabat struktural. Pejabat fungsional sama struktural bedanya apa? Pejabat fungsional itu tidak ada di dalam struktur organisasi. Pak, yang tadi Bapak gambar apa? Itu tidak bisa dikatakan struktur organisasi. Namanya itu mungkin alur pendelegasian aja, ya. Bukan struktur organisasi. Ya. Tapi kalau pejabat struktural ada struktur organisasinya. Sama dengan gambar tadi ya. Pejabat struktural itu ada struktur organisasinya. Kayak gini ya. Nah, biasanya begini nulisnya nih kalau pejabat struktural. Ya, tadi kan menteri ya. Menteri bukan pejabat struktural ya. Dia pejabat negara, apalagi tuh Pak pejabat negara. Nah, pejabat struktural itu adalah dirjen ya. Dirjen, kanwil, lalu kepala kantor ya. Ini adalah pejabat-pejabat struktural. Di dalam pejabat kanwil ini nanti ada kepala lagi ya strukturalnya, kepala bidang. Oke, kayak gitu ya. Di kepala kantor juga ada kepala seksi. Tergantung kantornya apa. Kita tidak belajar tentang struktur organisasi. Tapi karena di sini ada nyebut-nyebut bendahara adalah pejabat fungsional, kalian saya kira perlu dikasih pemahaman juga. Fungsional apa dia? Dia adalah fungsional bendahara. Ya. Fungsional perbendaharaan, bukan fungsional bendahara. Tadinya di Undang-Undang Perbendaharaan itu pasal 10 ya, kalau nggak salah itu ya, nanti dicek. Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa bendahara adalah pejabat fungsional. Jadi fungsional bendahara. Tapi wacananya kemudian berubah karena ada susah menetapkan jabatan itu ya, bendahara sebagai pejabat fungsional, sehingga ada fungsional bendahara susah. Akhirnya dijadikan pejabat fungsional perbendaharaan. Yang nanti dalam memperoleh angka kredit dan penjenjangan karir, dia bisa jadi PPK dan bisa jadi KPA nih, pejabat fungsional perbendaharaan ya. Ini sekedar nice to know aja ya, biar kalian tahu aja. Nah, di slide kalian tolong diperbaiki ya. Bendahara diangkat oleh salah tuh PA-KPA, salah ya. Bahaya ini kalau pilihan ganda nih. Harusnya diangkat oleh kepala kantor. Tetapi secara fungsional bertanggung jawab kepada bun, kuasa bun. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA-KPA yang diwakili oleh PPK. Kenapa? Karena PPK yang menerbitkan apa dia? SPBY. Surat perintah bayar. Jadi yang memerintahkan bayar sebenarnya nanti PPK. Karena apa? Tadi ya, di gambar yang ini, saya sudah sampaikan, ada pendelegasian wewenang dari KPA ke PPK. Ini ada jarak ya teman-teman. Ini ada maksudnya juga nih jarak ini. Jadi kalau kalian gambar ini, jangan gambar kotak begini, jangan ya. Harusnya gambarnya segitiga gitu. Meskipun ini salah ya kalau kotak ini ya. Karena dari filosofinya itu ada
maknanya ini. Ini adalah garis rentang check and balance. Check and balance. Mereka berdua ini harus punya konflik. PPK bayar tagihan dan memerintahkan bayar, termasuk membayar tagihan ya, bukan membayar tagihan, sorry. Mengajukan pembayaran tagihan. Dokumennya kan SPP nih ya. Ini kalau PPSPM dokumennya SPM ya. Ini kalau kalian nggak memperhatikan, kalian nggak nangkep nih. Dia harus saling uji. Check and balance itu adalah saling uji ya, konflik ya. Check and balance. Makanya gambarnya gini, makin luas dia jaraknya makin bagus. Secara filosofi, KPA itu kalau nggak ada orang lagi di kantor itu boleh merangkap PPK. KPA boleh merangkap PPSPM. Tetapi tidak boleh KPA merangkap PPK dan PPSPM karena tadi harus ada check and balance. Yang tidak boleh adalah KPA merangkap bendahara, tidak boleh, baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran, tidak boleh. Jabatan bendahara ini tidak boleh dirangkap oleh PPSPM, tidak boleh dirangkap juga oleh PPK, bahkan oleh KPA. Itu aturannya di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Oke, nice to know lagi ya. Kita kembali ke sini. Jadi hubungannya apa antara bendahara dengan PA-KPA? Ini didefinisikan oleh pembuat materi ya. Kalian boleh pakai bahasa sendiri tuh ya. Jadi apa Pak hubungan bendahara dengan PA-KPA? Hubungannya adalah hubungan yang bersifat fungsi pengujian dan pembayaran. Belum pas juga, saya belum ini. Karena ini saya terima file materi ya seperti ini. Ini dianggap bisa mewakili pengertian hubungan bendahara dengan PA-KPA. Jadi kita belum bisa membuat satu paragraf hubungan bendahara dengan PA-KPA. Saya belum memikirkan ya, mohon maaf ya. Hubungan bendahara dengan PA-KPA. Kita terima ini dulu ya. Hubungannya adalah bendahara. Ini mungkin yang lebih pas, nomor 3 ya. Dalam kaitan pembayaran. Ya. Hubungannya dengan PA-KPA dalam hal ini ya. Dalam hal ini gitu ya. Diwakili oleh PPK. Karena yang memerintahkan bayar itu PPK. PPK yang diangkat oleh KPA. Ini aja ya sebenarnya ya. Membayar ini. Bendahara wajib membayar semua perintah bayar dari PA-KPA ya, wajib membayar sepanjang persyaratannya terpenuhi. Kan bisa kita balik ini kalimatnya ya, jadi kalimat positif. Bendahara, kita kalimat negatif sekarang, wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak terpenuhi. Bendahara wajib membayar apabila persyaratan terpenuhi, kalimat positif ya. Bendahara wajib membayar perintah bayar apabila persyaratan terpenuhi. Persyaratannya apa? Kelengkapan, kebenaran perhitungan, dan ketersediaan dana. Hanya 3 ini. Di luar ini tidak ada alasan bagi bendahara untuk tidak membayar. Ada yang mau bertanya? Makin jauh, makin dalam filosofinya. Kalian makin pusing nanti. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Apa yang saya jelaskan bisa menambah pengetahuan kalian. Ini penting saya sampaikan ya. Jangan sampai kalian nanti di kantor ditanya atasan nggak ngerti gitu ya. Posisi bendahara di mana nggak ngerti gitu.
Kenapa kalian ditanya oleh atasan? Orang itu taunya kalian lulusan PKN STAN. Ya. Kalian bukan lulusan UI. Kalian bukan lulusan ITB. Kalian ahli keuangan. Makanya saya bilang tadi, bisa saja Mas, siapa tadi? Pandi ya, diangkat jadi PPK. Gitu. Karena kalian di mata orang ya, kalian adalah ahli-ahli keuangan negara. Kalau ditanya, bahkan nanti Menteri Keuangan kan suka nanya-nanya tuh. Kamu ngerti nggak waktu itu ya, pernah ada satu masa ditanya, apa kepanjangan dari APBN? Itu ada yang nggak ngerti ya, mahasiswa kita. Untungnya bukan jurusan KBN. Bukan jurusan manajemen keuangan. Dari jurusan lain gitu ya. Nggak ngerti. Udah, itu jadi ya istilahnya bahan kebijakan ya. Kan menteri mengira kalian orang ahli keuangan masa kepanjangan APBN aja nggak ngerti. Ada yang tahu nggak kepanjangan APBN? Jadi kepanjangan anggaran penerimaan dan belanja nasional. Ya. Pendapatan. Anggaran pendapatan, Pak. Ya, Pendapatan dan belanja. Kalau ada dosen yang bilang begitu, salah Bapak. Harus boleh ya, Pak, harusnya, mohon maaf Pak, yang saya pelajari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tadi Bapak bilang apa? Anggaran penerimaan belanja nasional. Kayaknya nggak gitu deh Pak. Masa APBN aja nggak ngerti. Tadi kayaknya dari wajah-wajahnya ada beberapa yang masih ragu ya. Ya kayak gitu ya. Jadi ini kalau kalian belajar tentang bendahara, pengelola keuangan, kalian harus dalam ya. Kalian ngerti gitu posisi-posisi mereka ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya udah tanya di kelas sebelah ya. Sayangnya kalian belum belajar. Kalian belajar apa aja sih selama 4 semester ini ya? Untuk memahami pelajaran penata usaha bendahara, setidaknya kalian harus melewati dulu 2 makul. Pertama makul perpajakan. Tapi kita sudah komitmen bahwa materi perpajakan tidak dikeluarkan di praktik penata usaha bendahara. Kita sudah komitmen. Namun ketika kalian kerja nanti itu melekat sekali gitu ya. Pengetahuan perpajakan. Dan satu lagi matkul praktik pelaksanaan belanja. Pelaksanaan belanjanya udah ya? Belum ya? Nah, itu dia tadi. Dan mungkin ketika diajarkan praktik pelaksanaan belanja, jangan-jangan juga nggak dalam gitu ya. Nggak bahas fungsi di antara pengelola keuangan tadi ya. Tugas fungsi pengelola keuangan. PPSPM kepanjangannya apa? Udah tinggal 2 lah. Jabat penandatanganan surat perintah membayar, Pak ya. Iya ya, jangan ragu-ragu ya. Lebih baik salah, tapi jawab kenceng ya. Udah salah kenceng, biarin. Daripada nggak tahu gitu ya. Itu PPSPM itu kepanjangannya berubah-ubah tuh ya. Tapi yang tepat terakhir itu yang saya kira yang terakhir. Pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Tadinya ada pejabat pembuat surat perintah membayar, ada pejabat pemeriksa surat perintah, macam-macam tuh kepanjangannya. Tapi yang pas udah yang terakhir itu ya. Di PMK terakhir PMK berapa tuh? 134 ya kalau nggak salah. Pejabat penanda tangan SPM. Tadi sudah saya sampaikan ya. Pak, dia kan menguji tagihan. Ada juga pejabat penguji surat perintah membayar sebelumnya ya. Ya, tapi
Bukti bahwa dia sudah melakukan pengujian itu apanya? Tanda tangannya ya, otorisasinya. Dia sudah periksa SPM, sudah diuji dari sisi apa? Reh, wet, and dul. Ya. Apa itu? Rehmatik, wetmatik, dulmatik. Cari sendiri ya. Yang jelas bukan motor matic ya. Matgate, ya, bahasa Belanda itu ya. Dia tanda tangan di situ. Barang siapa yang tanda tangan di bukti pengeluaran negara dan mengakibatkan pengeluaran negara, ya, implicitly termasuk kerugian negaranya, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Ya. Tanggung jawabnya kalau di pengelolaan keuangan apa namanya? Tanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan ya. Berantai ya, bukan berantai ya. Tanggung jawabnya bersama-sama gitu. Tergantung kesalahannya di mana. Jadi gini, ketika bendahara bayar tagihannya, ini juga termasuk elaborasi dari hubungan antara bendahara dengan KPA ya. CQ, PPK dan PPSPM. Ya, saya kalau bicara bicara KPA itu mencakup PPK dan PPSPM ya. Kalau saya bicara KPA ya, karena saya bilang tadi, apapun yang dikerjakan oleh PPK dan PPSPM itu atas nama KPA ya. Ya, karena dia melaksanakan fungsi-fungsi dari KPA. Tidak ada di dokumen. Kalian kalau nulis surat perintah membayar nanti, di perintah bayar, surat perintah bayar apa, itu semua atas nama kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen. PPSPM juga ketika mau tanda tangan atas nama kuasa pengguna anggaran. Semua pekerjaannya mereka itu PPK dan PPSPM maksud saya atas nama kuasa pengguna anggaran. Kalau bendahara tidak. Tadi sampai mana tuh? PPSPM ya, sudah melakukan pengujian. Itu tanggung jawabnya di mana kan? Kita lihat nanti secara administrasi apa yang diuji. Karena pengujian oleh PPSPM itu administratif. Ya. Artinya pengujiannya tidak melihat fisiknya. Ya. Masih dalam perdebatan sebenarnya di para pengelola keuangan ya. Harusnya PPSPM juga lihat fisiknya dong. Artinya gini, ketika bendahara belanja, bendahara sebenarnya tidak belanja ya. Yang belanja itu adalah PPK ya. Bendahara membayar apa yang dibeli oleh PPK. PPK nanti bisa mendelegasikan juga ketika dia belanja, stafnya dia, staf PPK atau orang yang diberi uang muka untuk belanja. Bukan PUM, bukan. Tapi ini uang muka kerja ya. Nanti tagihannya ke PPK dulu ya. Sehingga PPK nanti memeriksa, menguji hasil belanjaan anak buahnya. Diterbitkanlah apa yang diuji, fisik barangnya oleh PPK ya. Beli bohlam 5 juta. Ya, banyak bohlamnya ya. Berapa jumlahnya? 50 buah bohlam misalnya. Satunya berapa itu berarti? 100.000 ya. Ada nggak bohlamnya 50? Mereknya benar nggak? Itu kerjaan PPK. Kwitansinya mana? Ini kwitansinya Pak. Terus pajak-pajaknya mana? Ini Pak pajak-pajaknya. Itu di kerjaan di PPK. Kemudian, oke, ini bisa dibayar. Minta uang pembayarannya ke bendahara. Terbitlah surat perintah bayar dari PPK. Berikut kwitansinya ya. Bendahara ini bayar. Itu udah. Itu bagaimana merangkumnya ke dalam satu paragraf gitu ya. Harusnya definisi itu jangan panjang-panjang ya. Jangan definisi 2 halaman gitu ya. Ada nggak? Pernah lihat nggak definisi 2 halaman? Definisi itu biasanya 1 paragraf ya. Hubungan antara bendahara dengan KPA tadi kan, kita lagi masih di situ ya.
Nah, barulah bendahara bayar. Bendahara boleh belanja nggak? Nggak boleh. Ya. Yang belanja bukan bendahara, harusnya staf PPK atau orang yang ditunjuk untuk belanja yang menerima uang muka kerja. Nanti ada tuh pembukuan uang muka kerja di praktek bendahara pengeluaran. Ya. Siapa yang ditunjuk sebagai Nixon misalnya, Nixon ya. Nixon di ruangannya bohlamnya putus. Harga bohlamnya berapa tadi? Taruhlah 500.000 ya, satu bohlam. Ya nggak tahu lah Nixon. Tahunya kan dari internet merek itu. Dia kan sudah searching dulu kan. Oh di internet merek ini kualitas begini. Harganya 500.000. Yang putus 10 karena pernah konslet gitu ya. Nixon bukan pengelola keuangan. Nixon orang yang kebetulan tidak duduk di bagian umum atau di sekretariat jenderal, direktorat jenderal ya, atau di bagian umum gitu. Dia ada di bagian yang lain. Dia bukan pengelola keuangan. Kerjaan dia kalau di BKF misalnya, analis data fiskal gitu ya. Jadi nggak ngurusin uang dia. Tapi Nixon bilang, Pak, putus Pak, 10. Bilang dia sama PPK. Oh ya nanti diganti Nixon. Nixon mau beli sendiri nggak? Oh boleh Pak, karena saya butuh cepat. Nah, di situ kan saya tergambar ya yang saya bicarakan ini. Yang bukan mengelola keuangan tetap urusan sama keuangan gitu ya. Nilai 5 juta. Nixon nggak ngerti pajak. Dia belanja aja, nggak mungut pajak. Datang dia ke PPK. Nih Pak, saya sudah belanja 5 juta beli bohlam. Nixon, kau kan D3 KBN. Iya Pak. Masa kau nggak mungut pajak ya? Waduh, lupa aku Pak, katanya. Ya, lupa saya. Ya. Lalu balik lagi ke tokonya dia. Waduh, ke tokonya kebetulan sama lagi ya. Orang Medan juga. Kata yang punya toko, sudahlah Nixon. Ya. Lupakan saja itu pajak. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lagi lembaran baru. Ya nggak bisa begitu ya. Nixon harus tombok pajaknya ya. Harus memperbaiki kwitansi. Ya. Karena PPN-nya harus dikeluarkan dari APBN 500.000. Jadi kwitansinya yang tadi 5 juta dia bawa pulang harus tertulisnya 5.500.000. Itu materi perpajakan ya. Tapi kalian harus paham tuh kalau kita jadi bendahara. Ya. Pajaknya harus dipungut, PPN, PPh 22. Berapa pajaknya? Padahal Nixon bukan pengelola keuangan ya. Tetapi tidak ada orang yang lepas dari urusan uang di kantor itu ya. Makanya berbahagialah kalian sudah belajar manajemen keuangan ya, kebendaraan negara. Berbahagialah kalian. Kalian di mana saja nggak salah. Ada di kantor ya, nggak ngerti urusan uang dia. Ketika dia naik pesawat, boarding pass-nya dia buang. Nggak bisa SPJ dia ya. Harus ganti biaya pesawatnya. Kan permintaan. Karena nggak ngerti urusan uang ya. Itu saya bilang ya. Jadi gitu. Nah karena Nixon tadi dia lulusan KBN ya, dia 3 KBN. Dia ngerti perpajakan, dia pungut pajak, PPh, PPN, kwitansinya dia bikin betul. Maka dia selamat ya. Oh udah ada Pak pajaknya, jangan takut. Oleh PPK diuji, mana Nixon barangnya? Ini Pak, 10 bohlam. Mereknya yang ini Pak, harganya memang 100.000 per bohlam. 500.000 per bohlam. Oh iya. Loh. Kamu tahu dari mana Nixon harga 500? Saya sudah searching sebelum Pak di internet. Paling murah ini 500.000. Meskipun dia bukan orang keuangan, dia harus searching juga. Ya. Karena mau belanja sendiri, butuh cepat. Boleh ya. Nixon adalah memegang uang muka kerja. Bukan siapa-siapa dia. Tetapi harus PNS ya. Harus PNS. Lalu oleh PPK diuji tagihannya, oke ini boleh dibayar, pajaknya sudah ada, ya faktur PPN-nya bukan faktur barang ya, faktur PPN-nya sudah ada dan keluaran aplikasi, ya faktur PPN itu harus dikeluarkan aplikasi. Oh ini, nah dia terbitkan SPB-nya itu, PPK-nya, bendahara ini bayar, sudah dibelanjakan oleh Nixon, barangnya sudah ada. Dalam pengujian barang sebenarnya nanti PPK bisa menunjuk pejabat pemeriksa barang ya, kalau kalian ingat masih matkul
pengadaan barang dan jasa ya, tidak harus diuji sendiri oleh PPK. Ya. Tapi PPK harus tahu detailnya. Ya. Nah, PPSPM nanti cuma lihat kwitansi aja, nggak perlu lihat manggil lagi. Nixon dipanggil lagi oleh PPSPM. Nixon, kau betul belanja ini 10 barang? Betul Pak, mereknya betul ini. Nggak perlu lagi, sudah lihat kwitansi aja. Pengujian administratif. Ya. Bendara juga gitu. Nah, makan saya bilang tadi, bendara nggak boleh belanja, kenapa? Misalnya, nggak ada yang mau berangkat ke toko, bendara yang ke toko. Kenapa? Bendara senang jalan-jalan, bosan di kantor. Belanja dia bohlam, belanja alat rumah tangga, ya. Nggak boleh, dia bayar, dia membeli belanja, tetapi dia akan menguji sendiri tagihannya. Nggak boleh. Ya. Check and balance-nya nggak jalan di situ. Ya. Nggak boleh makanya. Saya menemukan ini di banyak kantor ya. Pernah satu masa saya mendiklat pegawai dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, pegawai provinsi. Dia bilang, Pak, saya bendahara Pak, oleh PPK, karena keterbatasan SDM, saya disuruh belanja Pak, disuruh bikin kwitansi, disuruh mengerjakan tugas-tugas PPK. Lalu saya menguji Pak, nggak boleh seperti itu ya, nyalahi aturan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa hubungannya antara PPK dengan bendahara? Sambil saya mau ngisi portal dulu ya. Coba bantu saya. Nggak harus sekarang ya. Nggak harus sekarang. Karena saya aja belum bisa. Gitu ya. Tapi kan saya ingin pengganti kami di kantor ya. Pengganti kami di kantor itu lebih pintar dari dosennya ya. Harusnya kalian tuh lebih pintar dari dosennya. Kalau sama aja sama dosennya ya berarti saya nggak berhasil ngajar kalian. Kalian kelas berapa ya? 405 Pak. 405, Pak. Nah, ya. Kalian mau nggak lebih pintar dari dosennya? Harusnya seperti itu ya. Tetapi dosen itu jangan kalian cemooh juga ya. Dosen saya masih kalah pintar dengan saya. Jangan ya. Nggak etis. Aduh, nih, apa? Tadi yang kalian kirim gambarnya di mana? Saya sudah download. Coba tolong dipikirkan yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi bisa nggak kalian membuat kristalisasi satu paragraf hubungan antara bendahara dengan KPA. Ini kebanyakan file. Udah bisa bantu nggak? Nah, bikin folder baru aja deh. Susah dicarinya. Gambar kalian ini adalah bukti belajar kalian ya. Kalau ada yang nggak online, presensinya nggak bisa saya isi gitu ya, karena di gambarnya nggak on cam dia. Ini hadir semua ya? Hadir, Pak.
takut lupa saya. Tolong diingat ya, jam 16.30 ya. Untuk saya menutup portal. Semua ya, udah saya klik hadir semua nih. Nanti membuat, saya pengen kalian jadi ahli-ahli semua gitu ya. Nggak usah merasa berat lah ya. Pengen jadi ahli itu, kalian sekarang ada nggak yang pintar nyanyi, pintar masak, pintar bikin prakarya, pintar TikTok banyak ya? Pinter main game kita ya, Pak. Nggak apa-apa ya. Tapi juga jangan sekedar main game ya. Mampu membuat program. Ya kayak itu ya. Dijual kan. Itu kan kalau katanya ya, lagi Starbucks masih buka normal ya. Itu mereka termasuk yang ada wifi atau segala macam, warung-warung kopi. Dia menyiapkan tempat khusus buat orang-orang yang suka main game dan bikin aplikasi program game. Ya, karena belanja mereka itu satu malam bisa 2 juta, 3 juta di warung itu. Dan penghasilan mereka itu ya lumayan besar gitu ya, ratusan juta ya, para pembuat game gitu ya. Kalau mau serius amat, ya, bukan hanya sekedar penikmat ya, tapi juga pembuat aplikasi. Apa? Tapi profesional ya kan, dapat poin berapa gitu ya, menang terus main, ikut lomba nasional, internasional. Ya. Apa aja kalian boleh lakukan. Pinter yang benar ya. Jangan masak air aja kematangan ya, sampai lembek itu air ya. Yang nggak suka masak nggak ketawa. Masak air kelembekan. Reja, di sini ya. Ada nggak orang masak air sampai lembek gitu? Nggak ada, Pak. Ya berarti kamu nggak ketawa soalnya tadi. Ya nggak garing-garing amat saya. Bayuan tuh nyanyi tuh ya. Kalau lagi ada perang ya, Bayuan nyanyi. Ya. Sampai mana kita? Ada berita gembira ya hari ini. Ya. Kaprodi kalian, Pak siapa namanya? Kaprodi kalian, Pak Heru Ahmadi ya, sudah lulus program doktoralnya ya, sudah jadi doktor sekarang. Ya. Bahagia juga kita di PKS, makin banyak dokternya. Untuk sekolah itu nggak gampang dia ya, biayanya ratusan juta gitu ya. Karena biaya sendiri. Kalian yang gratis harusnya lebih semangat belajarnya ya. Pak Heru itu termasuk yang cepat. Ya. Ada yang lain-lain itu sekolahnya duluan mereka tapi belum lulus gitu ya, banyak ya. Bahkan hampir di DO. Tadi sampai mana kita? Ini ya. Bendahara wajib menolak. Ini tadi ya, wajib menolak sepanjang kelengkapan dan keperhitungannya. Nah, kalau ketika tadi kwitansi yang dibeli oleh Nixon diperiksa oleh bendahara karena dia belanjanya tunai ya, uang persediaan, tidak LS. LS itu langsung PPK, nggak ada hubungan sama bendahara ya. Itu diperiksa oleh bendahara cuma 3 hal tadi. Ada fakturnya, kelengkapan ya, kelengkapannya, kwitansinya ada, faktur barangnya ada, tanda terima barangnya ada, ya, bahwa barang sudah diterima dengan lengkap dan benar oleh pejabat penerima barang ya. Kalau nggak ada oleh PPK juga boleh. Terus apa namanya, meterainya ada, diisi tanggal-tanggalnya ya. Jumlah uangnya ada, jumlah uang dengan angka ada, jumlah uang dengan, itu termasuk kelengkapan bukannya? Kebenaran perhitungannya ya. Misalnya 500.000 kali 10 sama dengan 6 juta di faktur barangnya atau di mananya itu. Ya, itu nggak boleh dibayar oleh bendahara ya, kebenaran perhitungan. Atau dananya untuk beli bohlam tadi
karena 500.000 kan bulan khusus ya, itu harusnya tertera di petunjuk operasional kegiatan atau POK, atau kalian lebih familiar sebut RKAKL-nya. Nggak ada di situ, itu ditolak. Ya. Tetapi kalau ada semua, ya, dananya tersedia, hitung-hitungannya benar, dokumennya lengkap, sudah ditandatangani oleh PPK, nggak ada alasan untuk membayar, untuk menolak, tidak ada alasan. Ya. Nggak boleh, misalnya Tia menolak pembayaran karena PPK-nya tua, Pak, nggak ganteng, nggak boleh ya. PPK-nya tua itu nggak ada urusan, itu bayar aja ya. Kalau PPK-nya Galih Bayu Waskito, saya bayar deh, Pak. Ya nggak begitu ya. Siapapun PPK-nya asal 3 hal tadi terpenuhi bayar. Apalagi ya? Contoh yang itu. Nah, kemarin saya bisa dapat contohnya ya, yang di luar 3 tadi yang kalian harus bayar. Saya lagi tidak berpikir ke situ. Ini materinya masih banyak. Terus bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran. Ini terhadap kelalaian ya. Nanti ada di materi bawahnya itu, kerugian negara ya. Ya nggak lengkap juga kan, saya bilang ya, dosen itu kadang-kadang beri materi untuk kalian merasa cukup ya, relatif orang mahasiswa itu ya. Dari Tia 100%, Galih Bayu Waskito butuh 150%, Putra Ibrahim Pako lebih luas lagi 200%. Saya mungkin hanya memberi kalian 30% aja gitu ya. Sisanya kalian belajar sendiri ya. Tapi kan kita sudah komit bahwa seharusnya saya nggak tahu dosen yang lain, tidak mengeluarkan materi ujian di luar yang kita berikan. Tapi kebutuhan kalian untuk bekerja sebenarnya kurang kalau masih dari dosen ini ya. Kalian harus cari sendiri gitu. Dan saya berusaha nambah-nambahin ya, meskipun tidak ada di materi. Dan itu menurut saya penting. Gitu. Pernah satu masa, nggak apa-apa lah ya, nanti kita lewat sedikit. Ada mahasiswa yang menuliskan di lembar penilaian dosen ya, Pak Joko mengajar suka bicara tentang pekerjaan di kantor. Pusing juga saya ya. Maksudnya apa ya? Nggak ada kalimat tambahannya lagi. Saya ngeri juga ya, ini mahasiswa ini apa maksudnya? Harusnya tak ada kalimat tambahannya ya. Dan hal itu menambah pengetahuan saya, boleh ya. Tapi sehingga Pak Joko tidak fokus ngajarnya di materi. Padahal saya sampaikan ini semua bekal buat kalian gitu ya. Iya nggak apa-apa, tapi yang clear aja gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka menerima pengetahuan dari saya ya, termasuk tadi filosofi pengelola keuangan negara, ya kalian sampaikan aja. Saya cuma nanti fokus di slide aja. Gitu ya. Kalau yang sudah tertulis di slide, kecuali yang penting ya, buat apa saya bacakan lagi gitu ya. Kalian baca sendiri aja. Yang dimaksud secara pribadi ini apa nih? Apabila terjadi kelalaian. Artinya begini teman-teman, ini bahkan sampai ke keluarganya ya. Tidak bisa kelalaian dia itu ditanggung DIPA, ya, dibayarin kantor tidak bisa. Tanggung pribadi. Contohnya apa kelalaiannya? Bendahara terima tagihan dari Nixon tadi 5.500.000 ya. Kan belum dibayar tuh ya. Lalu dipanggil atau datanglah ya, biasanya sih dipanggil tuh ya rekanannya, atau kalau dibayarin dulu sama Nixon bisa aja ya, tadi kan terima uang muka ya, berarti dibayarin dulu Nixon. Kalau begitu nanti namanya bendahara tidak bayar lagi, tetapi mengesahkan apa yang dikerjakan oleh Nixon. Tapi ada juga kadang-kadang Nixon yang bayar dulu, dipanggil Nixon 5.500.000. Nah ketika menghitung uang, bendaharanya itu salah ya, memberikan Nixon 55 juta. Nixon nggak hitung lagi ya, karena uangnya tipis-tipis ya. Dia terima
dia bawa pulang. Nah, ketika akhir hari bendahara kan harus menghitung tuh ya, kalkulasi semua pengeluaran di hari ini, saldo kas berapa. Oh tekor ini 49.500.000. Kemana ini ya, dia pusing gitu ya. Sudah dihitung-hitung kok tekor 40. Nah, Nixon juga sampai rumah bingung. Uang saya banyak sekali. 55 juta. Wah, bendahara ini. Nah, tinggal nanti, karena bendahara juga nggak tahu diserahkan kemana ya. Karena yang dia bayar hari itu puluhan orang gitu ya. Siapa yang nerima itu? Cuman bendahara berdoa ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang nerima pembayaran kelebihan itu datang lagi ke kantor. Nah, kebetulan Nixon tergerak hatinya akibat doa tadi ya. Wah, ini yang jadi bendahara nih Tia ini. Kasihan Tia ini, rugi dia 49.500.000 kan. Nixon besoknya, Tia, atau langsung WA, Tia kamu tadi bayarnya kelebihan. Tia senang hatinya ya, alhamdulillah ketemu uangnya 49 juta. Tapi kalau misalnya yang terima orang lain ya, bukan teman sekantor atau siapa kan bisa aja ya, nggak dibayar dulu ya, nggak dikasih uang muka, ngutang ya, baru dibayar oleh bendahara kemudian. Kelebihan toko yang datang, tokonya, kelebihan bayar, asik, biar aja nunggu dipanggil. Wah, Tia lupa siapa yang nerima uang, ya udah hilang tuh uang Tia. Hari itu Tia harus mengganti 49.500.000 tadi. Banyak apa sedikit itu? 49.500.000. Ya. Di kantor saya pernah kejadian itu ya. 2 kali bayar 50 juta ya. Padahal sudah dibayar lagi. Yang nerima orangnya beda lagi. Ya syukurnya masih orang teman sekantor ya. Uangnya 50 juta dikembalikan. Saya dulu jadi bendahara juga pernah lupa ya. Naruh uang. Saya nggak sempat masukkan berangkas. Itu bukti kelalaian. Contoh kelalaian. Hampir ada 60 jutaan gitu ya. Saya lupa berangkas, saya kunci buru-buru, uang 60 juta itu belum masuk gitu ya. Besok paginya saya ngeliat ada bungkusan uang, 60 juta. Saya hitung ulang, alhamdulillah. Padahal di kantor itu kalau pagi ada cleaning service nyapu, ya. Ada office boy isi air buat minum. Kan. Alhamdulillah ya, mereka orang-orang baik di kantor. Tapi ada juga beberapa laci pegawai dicongkel oleh orang ya. Di CCTV kantor kelihatan gitu, ya. Orang yang ngambil siapa pada malam hari. Gitu. Jadi nggak selalu kita beruntung gitu ya. Itu contoh kelalaian ya, makanya harus mengganti kelalaiannya. Dan secara pribadi, kalau kerugiannya 50 jutaan gitu tadi ya, 49 juta mungkin Cici Tia masih bisa ganti ya. Tapi kalau sudah ini PPK misalnya salah bayar gitu ya, bayarnya 100 juta, tertulis SPM-nya, kwitansinya segala macam, 1 miliar gitu ya, 900 juta. Bagaimana cara gantinya? Nanti saya harap kalian itu udahlah terima nasib aja ya. Kalian adalah para pengelola keuangan. Kalian nggak mungkin kalau kerja di Kementerian Kesehatan, saya ulangi lagi nih, jadi penyuntik, bukan jadi dokter. Rosalina misalnya ditempatkan di Kemenkes. Kerjaannya apa, Ros? Nyuntik pasien. Nggak mungkin lah ya. Karena dia D3 KBN, bukan kebidanan gitu ya. Kerjaan Rosalina paling ngurusin kwitansi gitu. Terima aja nasib lah udah jadi pengelola keuangan ya. Ya, barang siapa yang berubah nasib, maka dia akan berubah nasibnya. Ya kalau Rosalina mau jadi ahli nuklir, nanti S1-nya fisika ya atau apa gitu. Bisa nggak dari D3 KBN ke fakultas ya, MIPA gitu. Ya. Ada sih yang sekolah dari awal lagi ada gitu. Saya nggak mau jadi pengelola keuangan. S3-nya juga nanti fisika gitu ya, Rosalina. Berarti dia bukan di bidang keuangan, tapi dia punya bekal cukup di D3 KBN. Tadi sampai mana ya? Sampai sana-sana ya. Oke,
Kita lanjut aja. Bendahara secara fungsional. Nah, ini penting juga. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan secara fungsional? Tadi kan bendahara adalah pejabat fungsional. Ya. Bendahara bukan pejabat struktural. Kalian sudah tahu bedanya. Apa bedanya pejabat fungsional dengan struktural? Kalian bisa googling ya. Googling aja. Bedanya apa? Banyak kok itu. Salah satunya tadi, pejabat fungsional tidak punya struktur. Dia mengerjakan semuanya sendiri. Kalau pejabat struktural punya anak buah. Ya. Anak buahnya tergantung levelnya dia. Makin ke bawah ada. Gitu. Terakhir ya pelaksana. Mau dihapus pejabat struktural ya, tinggal eselon 2 saja. Pejabat fungsional yang mau digalakkan. Apa yang dimaksud dengan bendahara bertanggung jawab secara fungsional? Ya pekerjaannya ya, fungsinya dia apa? Dia adalah pembayar, dia adalah, boleh nggak kita bilang on behalf ya, dari kuasa bun, tangan kanannya, tangan kirinya apa tangan kanannya? Tangan kanannya ya, tangan kanannya kuasa bun. Siapa itu kuasa bun? KPPN, kantor bayar. Itu dia. Karena dia adalah fungsinya membayar. Pada prinsipnya, semua pembayaran itu dilakukan oleh bun. Bun siapa? Bunda. Ya, Menteri Keuangan. Bukan Bunda ya, Menteri Keuangan ya. Bun adalah bendahara umum negara. Ya. Lalu ada kuasa bun. Ada kuasa bun di pusat, ada kuasa bun di daerah. Kuasa bun di pusat itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, CQ, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. CQ itu dalam hal ini ya. Dan ada kuasa bun di daerah. Kantor pusat yang ada di daerah. Kuasa bun. Namanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN ya. Nah, kepanjangan tangan dari KPPN dia melakukan pembayaran kecil-kecil, tunai, uang persediaan, fungsinya dia. Ya. Makanya di sini ada shadow kuning, sebatas pengelolaan uang persediaan. Ya. Dia menggantikan tugas KPPN membayar, fungsinya dia. Jadi apa? Tanggung jawab fungsional. Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada bun dalam hal sebatas pengelolaan uang persediaan ya. Susah itu ditemukan di literatur ya, pengertian dari bendahara bertanggung jawab secara fungsional. Tolong dicatat ya. Lumayan ya. Ini adalah hasil studi saya ya. Coba kalian searching aja ya. Kan kita universitas Google Search kan. Searching, coba cari. Apa pengertian dari bendahara bertanggung jawab secara fungsional? Susah nyarinya, nggak ketemu deh ya. Karena saya pernah bikin paper, studi gitu, saya bisa menjelaskan ke kalian. Andai kan nanti kalian punya jawaban lain, argumentasinya apa? Silakan aja. Kan ini ilmu sosial, gitu ya. Boleh. Tapi yang saya sampaikan ke kalian, ya ini. Pak Joko, jawaban Bapak ilmiah nggak? Ilmiah, insya Allah ya. Kalaupun diujikan, saya berani mempertanggungjawabkannya ya. Misalnya diujikan jadi pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab secara fungsional? Tergantung nanti pilihan jawabannya kan. Kalau ditulis di situ terhadap pembayaran yang bersifat secara langsung dan itu jawaban yang benar, itu salah soal. Ya. Kalau uang persediaan itu dianggap benar. Kepanjangan kuasa bun. Benar. Ya. Kalau ada pilihan ganda. Kita sampai 18.30 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 16.30 Pak. Kok Carmila senang sekali ya sampai 18.30. Ya. Itu semangat banget, Pak. Sebenarnya materi ini banyak sekali ya. Tapi ya udahlah kalian nanti
belajar sendiri, tanya ya. Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau kuasa BUN. LPJ ini ya, LPJ dari ya, pekerjaan kita hari ini, praktek penatasan bendahara ya. Tadi sudah saya sampaikan, BPP menyampaikan LPJ ke BUN nggak? Enggak, Pak. Tidak ya? BPP apa? Badan Pertimbangan, bukan ya, Bendahara Pengeluaran Pembantu ya, BPP itu. Ya karena banyak singkatan ya. Mudah-mudahan kalau saya pleset-plesetkan itu kalian makin nancap gitu ingatannya ya, makin kuat. Oh Pak Joko waktu itu bilang ini nih. BUN, kuasa BUN melakukan verifikasi. Nah ini nanti kalau kerja di KPPN kalian harus melakukan verifikasi itu ya atas laporan. Padahal kalian bukan bendahara ya, tapi kalian harus verifikasi pekerjaan di bendahara itu kan. Termasuk kalau kalian jadi BPK. BUN dapat, nah kalau ada yang tidak patuh, ya, ini sekarang jadi pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja itu nanti ada 2. Ya, kalian di kantor itu kerjaan kalian banyak sekali ya. Udahlah kalian kalau mikir tugas di kampus banyak itu, di kantor lebih banyak. Kalian dilatih sebenarnya ya, untuk menerima pekerjaan. Tadi kalau mau efisien ya saya bilang ya, secukupnya aja lah untuk mengerjakan tugas, yang penting ada dokumennya gitu ya. Kalian pinter lah itu ya, caranya copy paste ganti huruf ya. Tadinya fontnya Arial jadi fontnya Calibri gitu kan, susunannya dirubah-rubah ya, diterjemahkan dulu ke Google Translate, terjemahkan lagi balik ya, udah beda itu ya kan gitu ya. Saya tahu lah, saya pernah jadi mahasiswa gitu kan. Tapi hati-hati di zaman online ini ya, gampang diturnitin termasuk jawaban. Tapi nggak sampai ke situ lah dosennya. Asal dosen tuh kalau yang tugas tuh melatih kalian ya. Kayak saya hari ini menugaskan kalian ya. Ini tugas ya, yang tadi saya sampaikan tuh Excel dikerjakan ya. Kalian praktekkan ya. Itu bisa buat jadi simulasi kalian. Kalian ingin memahami 2 hal saja. Selisih kas dan selisih wakfa. Coba kalian cek ya. Kalian kode-kodenya cek, lihat yang setoran mana, pajak atau setoran apa gitu ya, yang menyebabkan terjadinya selisih wakfa atau selisih kas ya. Salah pembukuan kalian. Kalau selisih kas kayaknya di situ nggak mungkin terjadi karena pembukuannya. Selisih kas ketiadaan uang kecil bisa terjadi. Coba kalian pelajari itu. Dan itu harus diisi di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 diisi lengkap. Yang mana yang diisi? Excel yang Litbang SDA ya. Diisi dengan soal, ya soalnya ada di situ dan informasinya ada juga di situ ya, kode-kodenya. Aduh, sampai mana tadi? Nggak cukup ini 3 jam ini ya. Banyak yang perlu dibahas nih. Bendahara penerimaan bendahara tidak boleh saling merangkap kecuali ada izin Menteri Keuangan ya. PPK, KPA, PPSPM tidak boleh merangkap bendahara. Tidak boleh, diatur di dalam undang-undang. Ya. Tetapi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran masih diberikan kelonggaran kalau udah nggak ada orangnya sama sekali di kantor itu ya, di daerah terpencil. Kita kan bicara tidak hanya Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, bukan ya. Pelosok-pelosok Papua, kantor Bea Cukai itu, kalau kalian mau tahu, kantor yang paling menyedihkan itu lokasinya terpencilnya gitu. Itu kantor Bea Cukai. Kantor Bea, kalian berbahagia lah jadi orang-orang KBN. Tapi sekarang udah nggak pasti lagi di Kementerian Keuangan ya. Orang-orang Bea Cukai itu di tempat jin buang anak tiri yang dilaknat. Wah, bukan hanya buang anak tiri aja ya. Bukan jin buang anak. Jin buang anak masih kabupaten itu ya. Tempat jin buang anak tiri yang dilaknat. Oh, kasihan ya teman-teman Bea Cukai ya. Nah ini penting nih, bendahara di slide kalian ya, tolong tambahin ya. Wajib menatausakan seluruh transaksi satuan kerja. Termasuk SPMLS. Ada nggak di slide kalian? Ada, Pak.
Nah, itu dikasih catatan. Pembukuannya hanya di BPA SPMLS, BPAB. Ya, bukan BPAP ya. Kalau pendapatan BPAP. Kalau belanja atau bendahara pengeluaran kan belanja ya, BPAB. B-nya itu bayar ya, Pak? Belanja. Oh, belanja. Oke, oke, Pak. Apa kepanjangannya BPAB? Buku pengawasan anggaran belanja. Ya. Atau sering disebut juga Karwas, MAK. Ya. Itu sama dengan BPAP. Ya. Jadi LS jangan dibukukan di BKU. Jangan dibukukan di buku pembantu. Ya. Hanya dibukukan di BPAB. Begitu juga dengan Pagudipa. Ya. Pagudipa nggak usah dibukukan di BKU. Itu aturan lama ya. Slide kalian masih nyebut seperti itu ya. BKU cukup dituliskan di BPAB per akun. Ya. BPAB per akun. Akun ada yang tahu nggak akun? Akun ada dua, akun penerimaan dan akun pengeluaran. Ya, akun itu mata anggaran keluaran ya. Tanya aja Om Google ya. Nih. Akun adalah perkiraan. Ya. Kode akun. Harus paham ya kode akun ya. Bukan yang ini, yang bendahara ya. Itu ada di bagan akun standar ya. Ini teori-teori semua nih. Ini aja deh, bagan akun standar aja ya. Saya lagi apa nih? Share apa? Yang Google itu, Pak. Ya. Ketahuan ya Google ya. Kalian juga sambil belajar bisa langsung googling ya. Termasuk mengecek apa yang saya jelaskan ya. Aduh. Bagan akun standar itu biasanya buku bentuknya ya. Ini dia nih. Cap 135 2020 ya. Akun itu ada berapa digit? Akun belanja barang misalnya ya. Akun itu ada 6 ya. 6 digit nih contoh kode akun ya. Ini di BPAB itu dibuat per akun ya. Di soal mungkin nanti ini di akun ya. Konsumsi. Ini sama-sama belanja barang lah ya. Belanja bahan. Di soal mungkin sedikit aja yang diujikan ke kalian ya. Tapi nanti di kantor itu akan banyak akunnya, makanya di kantor butuh aplikasi. Ya, bersyukurlah kalian ya. Coba kayak zaman saya dulu, tahun 96, saya jadi bendahara itu 2 tahun. 96, 97, masih manual. Ya, kayak kalian gini, ya tulis di buku, nggak boleh salah. Kalau salah harus coret 2 paraf, bikin berita acara, uraian maupun angka ya. Nggak boleh salah dulu. Ya, itu ada di peraturan Menteri Keuangannya, KMK nomor 467 atau 567 ya. Tahunnya tahun berapa itu? Tahun 68 gitu ya. Masih berlaku gitu ya. Tapi kalau aplikasi kan nggak mungkin kalian coret ya. Meskipun tadi saya bisa nyoret-nyoret PowerPoint gitu ya. Kalau di aplikasi kalian coret nggak bisa. Udah ganti aja. Atau apa kemarin? Kalau kesalahan ditulis ulang ya, kontrapos atau apa itu bahasanya kemarin tuh. Nah, sampai mana tadi? Aduh. Stop share. Oke ya. Jadi yang LS hanya di BPAB, jangan di BKU. Bendahara tidak boleh nyimpan uang atas nama pribadi.
ada uang di brankas kan maksimal 50 juta ya. Daripada di brankas, uangnya saya taruh di rekening saja. Nggak boleh ya. Dan bendahara punya rekening sendiri dia. Rekening bendahara. Kodenya BPG. Ya, kalau bendahara pengeluaran itu BPG, bendahara penerimaan kodenya BPN. Ada depannya huruf ya. Rekeningnya bendahara itu khusus. BPG, kalau bendahara pengeluaran atau BPN. Gitu ya. Bendahara penerimaan. Baru angka-angka. Ya, khusus dia. Bendahara wajib memotong, memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak. Ya. Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA-KPA, dalam hal ini PPK. Jangan pernah bayar tanpa SPBY. Apa SPBY? Surat perintah bayar. Oke, surat perintah bayar ya. Bukan surat perintah Bambang Yudhoyono. Bukan itu ya. Pak, SPBY boleh surat. tanya, Pak? Halo? Gimana Mas? Boleh dong. Boleh tanya nggak, Pak? Iya, saya dari tadi capek ngomong sendiri ya. Tanya Mas. Bapak dulu pernah itu, Pak, menemui proyek fiktif gitu, Pak. Jadi Bapak suruh membayar proyek yang fiktif gitu. Iya. Nah, susah jawabnya ya. Saya harus jawab yang sebenarnya atau yang tidak sebenarnya, Mas? Mudah-mudahan pertanyaan kamu bermanfaat ya, Pandi ya, buat diri kamu dan buat teman-teman. Ya. Tadi saya sampaikan ya, bendahara dan PPSPM ada di atas kertasnya apa? Karena semua orang, kan yang tanda tangan banyak tuh. Kwitansi itu minimal harus ditandatangani berapa orang? Ada PPK, ya. Ada penerima uang. Kwitansi kan uang ya, untuk ditukar dengan uang ya. Ada bendahara, ya. Ada pejabat penerima barang. 4 orang ya yang tanda tangan di kwitansi itu. Tutup kuliah dulu. Tutup kuliah, takut lupa. Saya sedang tidak share lagi ya Mas. Ya. Nah, Iya, Pak. yang bertanggung jawab terhadap kebenaran fisik ya, itu adalah PPK dan penerima barang. Termasuk rekanannya dong, penjualnya, tokonya itu rekanan ya, kita sering sebut ya. Mereka yang tanggung jawab. Bendahara tidak. Bendahara lihat aja buktinya lengkap atau tidak. Ya kan? Nah ini salah satu contoh yang di luar 3 hal tadi ya. Kelengkapan, kebenaran perhitungan, dan ketersediaan dana. Di luar itu bendahara tahu nih. Sorry ya Mas Nixon ya. Tadi siapa sih contohnya? Nixon apa Pandi yang belanja tadi? Nixon ya? Nixon, sorry Mas, ini andai apa? Ini aja, gurauan aja ya. Nixon belanjanya bukan 10 lampu. Ya, ternyata hanya 5 lampu, tapi SPJ-nya, kwitansinya dia bikin 10. Bendahara tahu. Ya. Bayar. Kalau saya jadi bendahara, saya bayar itu ya. Habis saya bayar, saya laporkan ke KPK atau ke Itjen. Kan sudah saya bayar. Sudah jadi bukti otentik ya kan. Nixon sudah terima uang penggantiannya. Ya. Saya laporkan ke BPK ya, kemana-mana gitu. Ya, sudah dibayar, sudah. Saya nggak salah itu. Karena memang tanggung jawab di situ. Hanya administratif. Ya. Saya jadi PPK SPM. Saya tahu gedung belum selesai. Gedung dibangun 4 lantai, baru dibangun 2 lantai. Sudah minta pembayaran lunas 100%. Saya bayar. Habis itu saya laporkan. Karena saya nggak kena kalau saya bayar. Karena
hanya di sisi administrasi saja tuh ya, bendara dan PPK, termasuk KPPN. Kalau bayar gedung kan LS ya, bukan PPSPM. Tapi kalau KPPN tahu bangun gedungnya di sebelah kantor dia, baru 2 lantai, sudah minta 100%. KPPN tahu, ya setiap orang tahu. PPSPM-nya sudah minta lunas bayar 100%. Akan dibayar itu Mas oleh KPPN. Karena memang nanti akan diproses lebih lanjut itu PPSPM-nya ya. Nanti PPSPM-nya berantai tadi itu contoh berantai juga. Ke PPK-nya ya, PPK-nya nanti ke pemborong gedungnya. Semua masuk penjara itu. Tergantung nanti kesalahannya dari sisi mana gitu ya. Ya, tentu hukumannya akan berbeda karena tanggung jawabnya tadi tanggung jawab renteng ya, berantai bersama-sama tanggung jawab. Tapi kalau bendara nggak ngerti apa-apa, ada pembelian 10 barang tadi ya, ternyata hanya dibeli 5 barang, pejabat penerima barangnya udah tanda tangan, barang telah diterima dengan baik dan lengkap serta berfungsi. Yang salah harusnya bukan bendara, tapi pejabat menerima barangnya. Saya masih perdebatan ya, PPK apakah sampai ke fisik barang atau tidak, itu masih perdebatan juga. Tapi kalau di kasus-kasus hukum yang terjadi, PPK itu terlibat di situ. Kalau nggak salah pengadaan barang dan jasa ya, peraturan pengadaan barang dan jasa itu sudah mendetilkan sampai ke situ. PPK harus tahu betul ya kondisi fisik pembayaran yang dia bayar. Itulah ya pengelola keuangan. Makanya saya bilang tadi, salah kalian ikut sekolah di jurusan KBN, salah kalian. Kalau kalian nggak mau jadi pengelola keuangan, ya salah gimana Pak? Orang saya nggak ngerti. Ya udah, itu berarti takdir nasib kalian. Orang mengelola keuangan itu berat. Nggak di kantor nggak ada yang mau, ya. Jarang yang mau. Tapi kalian dari awal sudah jadi pengelola keuangan. Termasuk saya ya. Saya juga jurusan KBN, D3, D4-nya ya. Sampai sekarang itu orang masih bilang, Pak Joko kan D4 kebendaraan negara. Satu-satunya, harusnya ahlinya nih katanya. Ya saya nggak merasa ahli ya. Tapi saya ditempa juga oleh pengalaman ya. Mau belajar sendiri, studi ya, untuk bahan ngajar kalian. Ya agak keteteran kalau saya harus update. Itu yang susahnya ya, harus update. Peraturan terbaru agak keteteran. Saya berharap malah update dari kalian. Kapan kalian bisa ngupdate saya? Ketika belajar ini, Pak Joko, aturan terbarunya ini harus begini. Loh, kamu tahu dari mana? Bapak saya orang KPPN, Pak. Oh iya, ampun. Gitu. Menyerahlah saya. Harusnya gitu ya. Jangan diem aja ya, biarin aja Pak Joko salah, biarin aja. Dosa kalian. Tadi sampai mana? Gak apa-apa ya, waktu kalian sedikit lagi ya. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi ya. Ini saya ini aja, penyampaian SPJ. Ini nggak perlu dibahas, kalian baca sendiri. Bendara diangkat oleh siapa, Mas? Mas Pandi? Sama pun, Mbak. Hah? Bendara diangkat kepala kantor atau KPA? Pandi kemana tuh? Nixon sedang mengerjakan apa ya? Kayaknya serius banget dia. Iya, Pak. Lagi menyiapkan bahan ajar besok ya, Mas? Enggak, Pak. Kalau lagi rapat sama kalian, atau kalian ada, ketika saya rapat, sedang ada kalian, posisi saya kalau lagi seperti Nixon tuh, itu lagi ngerjakan tugas ya. Mungkin nanti di minggu besok ya, sambil diklat. Karena saya ada diklat besok, ampun tuh ya. 1 bulan lebih gitu ya diklatnya. Ya Allah, saya bilang di diklat panjang sekali ya, 1 bulan gitu ya. Nyambi diklat. Mungkin orang diklat ngelihat saya nunduk, padahal saya lagi ngajar kalian gitu ya. Saya mungkin memilih ngajar daripada ikut diklat. Ya. Kalau ngajar kan
saya dapat penghasilan. Kalau diklat kan enggak. Iya dong ya. Ya salah sendiri negasiin orang di tempat apa? Di posisi yang sedang diklat. Jadi ingat ya, bendahara diangkat oleh kepala kantor. Boleh nggak bendahara diangkat oleh direktur jenderal? Boleh ya. Siapa yang larang ya? Boleh aja. Boleh nggak diangkat langsung oleh menteri? Boleh. Boleh. Ya, cepat aja nih ya. Saya mohon maaf ya, tidak memberikan kalian kesempatan berpikir ya. Saya jawab langsung ya. Mungkin kalian kecewa. Apa? Saya juga tadi mau jawab itu gitu ya. Boleh nggak kalau di daerah diangkat langsung oleh gubernur? Boleh. Boleh nggak diangkat langsung oleh bupati? Oleh kota? Boleh. Yang tidak boleh diangkat oleh KPA. Ya. KPA kan ada di daerah, pemerintah daerah juga ada ya. Terus apa lagi? Itu penting ya. Yang lain kalian baca sendiri deh. Nah ini slide nomor 16. Ini ada salah, kekeliruan ya. Ini aturan lama yang pagunya dibukukan di BKU. Ya. Harusnya nggak ada. Dia harusnya dibukukan di Karwas. Karwas itu apa? BPAB. Ya. Di mana? Di posisi pagu. Ya. Harusnya gini ya. Ini aja. Posisi pagu aja. Nanti dia dikredit. Ya. BPAB formatnya sama ya dengan BPAP ya. Bedanya apa? Kalau BPAB tidak akumulasi ke bawahnya itu kalau ada beberapa akumulasi tambah kalau BPAP ya. Kalau BPAB akumulasi kurang. Kenapa LS harus dibukukan di BPAB? Untuk mengawasi pagu. Jangan sampai nanti antara LS dan UP overlap. Overlap itu apa ya? Kelebihan bayar melampaui pagu. Nggak boleh. Ya. Pagu anggaran adalah batas tertinggi pengeluaran. Kalau penerimaan pagunya sekian target, boleh. Melampaui target boleh. Tetapi kalau pengeluaran tidak boleh. Ya. Makanya LS harus dibukukan di BPAB. Nanti kalau ada di teori, mengapa LS dibukukan di BPAB? A. Mengawasi pagu anggaran. B. Menambah pekerjaan bendahara. C. Daripada nggak dicatat. D. Semua jawaban benar. Jawabannya apa? Mengawasi pagu anggaran. Bikin soal tuh gampang sebenarnya ya. Kadang kalau saya bikin soal buat kuis itu lucu-lucu gitu ya. Kalian senyum-senyum gitu ya. Soal kayak gini, ngeremehin saya gitu ya. Udah ya. Ini kalian belajar lagi sendiri termasuk alur ya. Ini alur kalian pahami ya. Cara bayar tadi sudah saya ceritakan sebenarnya alur ketika Nixon ya belanja bohlam ya. Nixon bawa tagihan ke PPK, PPK melakukan pengujian, PPK menerbitkan surat perintah bayar ke bendahara. Bendahara bayar, bukti bayarnya disampaikan lagi ke PPK untuk minta penggantian. Nanti disampaikan ke PPSPM, sampaikan ke KPPN ya. Prosedurnya kayak gitu. Terus apa lagi nih? Yang terakhir adalah tanggung jawab kerugian negara juga sudah saya singgung sedikit tadi ya. Tanggung jawab kerugian negara ini kerugian negara, proses penyelesaian. Nanti akan diteliti oleh tim ya. Kerugian negara itu. Penyebabnya siapa? Misalnya begini. Carmila pakai motor dinas atau mobil dinas kantor ya. Diparkir di rumah. Carmila lupa mengunci kendaraan itu. Tadi kan kalau contoh bendahara sudah ya. Saya lupa naruh uang di brankas, itu kelalaian. Saya harus mengganti kalau hilang. Karena contoh yang ada kerugian negara yang sifatnya pengelola keuangan dan hanya bukan pengelola keuangan gitu ya. Ada dua kerugian negara itu nanti. Carmila lupa kunci, kuncinya ditaruh di mobil, ya kunci kontak mobil, STNK dan BPKB-nya juga ditaruh di dashboard ya. Sehingga ada orang ngambil enak tuh ya. Carmila sekalian naruh kwitansi kosong di situ udah ditanda tangan. Udah mobilnya dibawa pergi ya. Itu kesalahan Carmila ya.
Tapi kalau Carmila sudah mengunci mobil, garasi mobil sudah dikunci, ada satpam di situ, mobilnya masih hilang, mungkin nanti pertimbangan tim pemeriksa adalah itu bukan kesalahan Carmila ya, gitu ya. Termasuk kalau kecelakaan gitu ya, sering terjadi itu pegawai negeri sipil bawa kendaraan dinas hari libur kecelakaan, itu udah pasti kesalahan PNS-nya. Kalau hari libur tanpa surat tugas lah ya, karena orang hari Sabtu Minggu kan bisa pakai surat tugas bisa ya. Tapi kalau dibawa pacaran, ada itu ya, pegawai di daerah dulu KPPN bawa kendaraan dinas hari Minggu buat pacaran masuk jurang ya, dia harus mengganti mobilnya. Hati-hati pakai mobil kendaraan termasuk motor dinas ya. Kalau motor mungkin kalian bisa dapat, kalau kendaraan mobil eselon 3 yang dapat, nanti ada timnya. Dan ini proses-proses nanti ini ada mata kuliah khusus harusnya ya. Kalau zaman saya dulu mata kuliah tuntutan ganti rugi kepada negara, ada mata kuliahnya 1 semester. Kalau kalian ini ada nice to know, bukan nice to know, ini bisa jadi bahan, karena sudah jadi bahan materi kuliah ya. Tapi yang ada di sini gitu ya, bisa diujikan. Dan pembinaan ini halaman 60 ya. Insya Allah kalian kalau nanti sudah bekerja di kantor jadi bendara, kalian akan dapat diklat. Diklat persiapan bendara sertifikasi gitu ya. Meskipun PKN STAN berharap PKN STAN bisa menyelenggarakan sendiri ya sertifikasinya ya. Saya nggak tahu Kaprodi kita Pak Heru, Dr. Heru sedang menyiapkan proses ke situ. Kalian nggak usah, jadi begitu kalian nanti jadi CPNS, kalian sudah punya sertifikat pengadaan barang jasa, sudah punya sertifikat bendahara. Kalau yang manajemen keuangan publik atau D4-nya sudah punya sertifikat apa itu ya? Mungkin semacam CFA gitu ya, Certified Financial Analyst gitu ya. Gelarnya nanti SST CFA gitu ya. Itu nggak tahu saya. Udah mau dikonsep seperti itu apa enggak gitu. Jadi benar-benar ahli pengelola keuangan negara. Pembinaan itu diklat ya. Lalu nanti ada pembinaan atasan, termasuk pemeriksaan on the spot ya. Pemeriksaan apa ya namanya? On the spot. Yang periksa sidak ya, inspeksi mendadak. Tiba-tiba berangkas kalian diperiksa. Itu pembinaan ya. Diperiksa kejujurannya juga. Bendahara itu kan manusia ya. Uang berangkasnya juga nggak boleh dicampur-campur ya. Di berangkas kalian itu usahakan untuk berangkas bendahara UP saja ya. Jangan campur uang koperasi, uang dharma wanita, uang olahraga, uang tagihan utang pegawai. Jangan dicampur-campur ya. Uang kalau yang cowok-cowok tuh jadi bendahara, uang laki-laki nggak usah ya. Uang laki-laki simpannya di bawah kaos kaki aja ya. Istri nggak mau lah meriksa kaos kaki suaminya bau gitu ya. Padahal di situ ada uangnya gitu. Ini kasih sign buat ibu-ibu ya. Kalau periksa uang suaminya sampai ke kaos kaki gitu ya. Suaminya suka nyimpen di situ. Ini bahasa yang supaya saya sampaikan seperti itu supaya kalian ingat gitu ya. Yang diingat jangan kaos kakinya ya. Tapi jangan menyimpan uang pribadi di brankasnya gitu ya. Nanti yang diingat uang di kaos kakinya. Uang di brankas hanya uang-uang yang berkaitan dengan UP dan pemungutan pajak atau pemungutan non pajak. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau bertanya, kalian bertanya di kelas aja ya, jangan pakai WA gitu ya. Kasihan ya, saya hanya jawabnya ya. Jam 12 malam nanya, Pak, ini ya. Karena yang bertanya seperti itu saat ini yang sedang KTTA ya, alhamdulillah sudah lewat ya KTTA. Jam 12, jam 00, jam 2 gitu ya. Ngapa? Aduh, saya baru mau tidur gitu ya. Tinggal yang skripsi nih 2 orang ya, skripsi. Kadang-kadang sampai ya kalau yang skripsi sudah D4 dia sudah sudah dewasa ya, nggak mau ganggu jam tidur saya. Tanyanya pada saat kuliah aja ya, atau pada saat jam kerja lah nggak apa-apa. Boleh. Tanya apa saja ya. Kalau bisa yang berkaitan dengan peningkatan prestasi nilai kalian ya. Jangan nanya, Pak,
bendara itu boleh nggak Pak alay? Nggak ada hubungan. Ya. Dia nggak main gender bendara itu ya. Gitu. Pak, bendara boleh nggak suka mancing? Nggak ada hubungannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan selama belajar dengan saya kalian bisa terhibur meskipun garing ya. Maksud saya sih supaya kalian on cam semua gitu ya. Dan kalian diskusi menarik. Tadi yang nanya cuma Pak Andi ya. Pak Andi doang, satu orang. Saya tutup ya. Saya udah capek juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam sehat selalu ya. Tolong serius yang belajar ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sorry teman-teman, ada yang lupa. Saya praktekkan lagi deh. Sekali lagi deh yang ini yang ada yang lupa nih cara ngerjakannya. Ada yang sudah ngerjakan belum? Ada yang lupa, sebentar aja ya. Latihan soal bendera pengeluaran. Ya. Ada soalnya, ada ininya. Apa nih? SDA ya. Nah. Mana kalau dicari nggak ketemu? Ini dia kopi. Ini contoh aja ya, Ini ada menunya ya. Kalian bisa langsung di input transaksi. Saya belum share ya. Misalnya, coba kalian buka ya. Ini soalnya kan. Saya sudah share ya. Mohon maaf. Ini ada terima SP2 DUP ya, 10 juta. Ini ada nomor bukti, ada kode transaksi. Kode transaksi ini penting ya. Yang nanti akan mengakses pakai formula dia ke buku-buku pembantu dan LPJ. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Kode transaksinya B, uraiannya terima SP2 DUP, nilainya 10 juta. Saya copy dulu. Ya, SP2D-nya aja. Saya stop share, saya mau ke soal. Cara ngerjakannya ya. Ini dia. Di input transaksi, nomor bukti tadi 2 ya. 2, kode transaksinya B, transaksinya P. Ctrl V ada. Tadi apa? Terima SP2 DUP ya, uraiannya ya. Nilainya penerima abaikan, kode kegiatan abaikan. Jumlah kotornya 10 juta. Ada bruto ya. Nah, ini inputan kalian ini tolong dipraktekkan ya. Jadi tugas pertemuan 2 nanti akan masuk ke BKU. Coba cek BKU-nya. Tuh ya. Terima kasih. Akan masuk ke buku apa nih? Kode B tadi. Buku kas ya. Kasnya apa? Kalau SP2D pasti buku bank ya, karena dia pasti ke bank bayarnya kan. Nggak mungkin KPPN bayar tunai itu ya. Dan seterusnya bahkan sampai ke LPJ-nya. Tuh, LPJ sudah terisi. Gitu ya cara ngerjainnya ya. Maksud saya ini buat bahan simulasi kalian memahami 2 hal penting tadi yang saya sampaikan, kelemahan kalian ada di situ. Uang kas, selisih kas antara buku dengan fisik ya, dan selisih wakpa. Itu kalian kelemahannya di situ kelihatannya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Dari topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.